Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba untuk unboxing paketan dari toaster Balari Shop Surabaya ya, berupa laser. Kemarin itu saya rencananya mau membuat skala paralak, karena meskipun menggunakan skala artikel tapi terjadi kesulitan ya, sedikit ribet, yaitu menentukan jarak, karena saya masih belum punya rangefinder. Jadi masih buka HP, kemudian pakai Gmap untuk menentukan jarak buruan atau target. Kemudian ketika saya melihat ini paralak yang ada pada teleskop yang digunakan untuk memfokuskan pada jarak-jarak tertentu, maka saya berinisiatif untuk membuat skala paralak untuk menentukan jarak target. Saya sudah beli ini isolasi kertas ya, yang nanti saya akan gunakan di sini untuk menutup skala ini. Kemudian saya mencoba untuk menentukan titik-titik dari paralak, kemudian jatuh mimisnya di mana, pada dot berapa. Tetapi ada kesulitan, ternyata paralak ini hanya efektif di jarak-jarak pendek, jarak-jarak di bawah 40 meter. Ini masih bisa ya, kita masih bisa membedakan. Tetapi kalau sudah jarak jauh ya, sekitar di atas 40, itu jarak 40, 50, 60, 75, itu sangat sulit membedakan pada paralak berapa kita memfokuskan sebuah target. Maka tidak bisa dibedakan antara jarak 40, 50, 60, 75 dan seterusnya. Padahal jarak-jarak itu dotnya berbeda sangat signifikan. Kalau cuma di jarak 10, 15, 20, 25, itu dotnya tidak berpengaruh, tidak terlalu signifikan, karena peluru atau mimis itu akan jatuh pada area cross ya, walaupun itu setengah dot di bawah cross atau setengah dot di atas cross. Kalau digunakan untuk berburu yang hanya mengejar hit ya, tanpa harus nitik, itu sudah cukup. Makanya untuk skala menggunakan paralak ya, skala paralak itu hanya efektif untuk di jarak-jarak pendek. Kemudian saya berpikir untuk membeli laser, tujuannya sama sebagai pengganti rangefinder ya. Jadi kita bisa menentukan jarak sebuah target dengan laser tanpa ribet harus buka Gmap atau HP, ataupun kalau masih belum bisa membeli rangefinder lah sebagai solusi lah, karena untuk rangefinder paling murah itu kan 615 ya. Untuk beberapa orang sih mungkin murah, tapi untuk beberapa orang juga perlu untuk nabung untuk membelinya. Oke, langsung saja kita unboxing ini. Nah, ini sudah beberapa hari yang lalu datang, tapi karena kesibukan ya, jadi belum sempat membuka. Kita langsung buka aja. Harganya lumayan, 100. Ini dia lasernya. Kemarin saya beli yang ini, yang laser hijau ya. Sebenarnya merah juga bagus, tapi mengingat target itu takutnya sensitif terhadap warna merah, takut ketika di laser kemudian dia terbang, saya berinisiatif ambil yang warna hijau ini ya. Ini tidak ada mereknya, cuma laser gitu aja, seperti ini ya. Kita dapat apa ya di sini? Oh, ini dia. Wah, ini bisa dibuat plastik HP ini nanti.
kalau hunting di musim penghujan bisa digunakan untuk penyimpanan HP. Ini ada lasernya, kemudian ini ada mount camnya ya, mounting kamera. Ini bagus ini kayaknya, aluminium ya ini. Kemudian ini ada ini, oh ini anu mungkin, oh ini on off ya, on off ini enak nih, nanti diberi apa namanya double tip, bisa ditaruh di sini. Kemudian ini ada lagi, oh juga dikasih ya mounting yang menggunakan rel. Jadi kalau kita tidak pakai teleskop ya, kita langsung pakai unit gitu aja yang ada relnya, tinggal dipasang. Ini enak ini, jadi kita diberi dua mounting yang menggunakan rel ini dan mounting yang bisa ditaruh di teleskop. Nah, ini dia ya, jadi ini ada relnya, bagus ya. Kemudian di sini ada petunjuk ya, petunjuk baterainya 16340 3 volt ya, berbahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Kali ini yang berbahasa China, kayaknya China ya, atau Cina atau Jepang. Cina kayaknya lah, kalau Jepang nggak mungkin harganya seperti ini ya. Ini dia mountingnya ini. Kemudian kita buka dulu ini, bagus ya, ada tahu. Oh untuk fokus ya, fokus cuma kurang rapi lem-lemnya, lem-lemnya rapi. Ini ada tinggi ya, lihat ya, kayaknya burem ya, kameranya enggak autofocus. Ini ada penyetelnya ya. Oh bikin bukaan ternyata. Oh pakai obeng L ini, pakai obeng L. Kok obeng sih kunci L ya, tanda ada LF ya. Light ya. Kok LF, L left ya, bukan light ya, L left. Jadi bisa di apa namanya, bisa digunakan ya. Ini untuk tempat baterai kayaknya. Oh ya, ini tempat baterai ini, tempat baterai. Nah ini tombolnya ini bisa di apa, disubstitusi atau ditukar dengan yang ini. Nah jadi ini bisa ditukar, enak ini. Tahu ya nanti mana yang digunakan. Makanya kalau ini Acer ini memang untuk unit ya, untuk unit senapan angin. Jadi semua dirancang sedemikian rupa, bisa dicetak dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah baterai. Baterai apa kapasitor? Baterai nggak tahu saya. LC 1634 ini ya, fokus ya, kameranya nggak fokus ya, kameranya nggak fokus. Speknya LC 16340 7300 mAh 300 volt. Kemudian di sini tidak ada keterangan ini baterai apa, rechargeable atau apa tidak tahu. Dan tidak tahu kalau di toko tidak ada, ini bahaya ini ya. Kita coba dulu, kita
pasang baterainya. Kita pasang pas, kita lihat dulu gambarnya. Walaupun LPS metal baterainya. Oh, enggak ada ini, enggak ada bilangan plus minusnya. Berarti ya kalau ada bekasnya berarti ya min itu aja Pak. Kalau bahan bagus, solid. Ya wis, kita pasang di unit, kemudian kita lihat apakah bisa digunakan untuk menentukan jarak ya, menentukan jarak. Sekarang kita mencoba yang menggunakan ini ya, yang menggunakan saklar on off pakai ini. Kayaknya lebih enak ini kayaknya ya, bisa ditaruh di dekat di dekat trigger ya, lebih enak untuk on off nya kalau kita dekat trigger. Coba apakah aktif, apakah bisa lebih enak, apakah fungsi lah namanya. Pasang oh ternyata sudah off, ini bisa. Nah, bisa. Tidak tahu saya ini tidak bisa di hold ini ya, tidak bisa ditahan ya. Ini ketika dipencet aja dia aktif ya, ya baru aktif, lalu tidak bisa nge-hold atau kunci lah, tidak tahu juga sih. Ya wis, nanti kita lihat dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini sudah saya pasang lasernya, tadi saya cek ternyata dot dengan laser ini berubah seiring perubahan jarak, jadi bisa digunakan sebagai penanda jarak. Tentu harus ada yang namanya variabel tetap dan variabel bebas ya. Jadi kalau variabel tetap itu kayak pompanya, kemudian zoomnya, kemudian posisi dari laser ini kita setelah digital tak boleh diubah. Yang menjadi variabel bebas adalah jaraknya. Ini tadi ketika saya cek kecenderungannya, semakin jauh jaraknya itu titik laser itu semakin turun di bawah cross jauh. Semakin dekat maka laser itu mendekati cross. Jadi nanti kita buat skala laser pada sebuah kertas ya, kita pin sesuai dengan reticle yang ada pada teleskop ini. Jadi nanti lebih cepat lah, tak perlu Gmap atau rangefinder. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita ada Pak tes ya, tes untuk laser pada pohon sengon ini. Itu ada di 3,5 dot ya, dari cross ke bawah 3,5 dot. Kalau kita rubah ke pohon kelapa yang jauh itu, nah maka sekitar 4 dot. Kemudian kalau dengan ini pohon palem, nah ini ada dot 1 ya, 1 dot ya. Jadi intinya laser ini akan berubah posisi dotnya ketika mengenai jarak yang berbeda. Jadi bisa digunakan juga sebagai acuan jarak atau rangefinder lah kasarannya. Nanti kita buat skala lasernya. Ini pohon daun pisang.
ada di 2,5 dot ya. Ini pohon di depan ini ya, tapi paralaknya ini yang bikin ruwet ini di paralak ya. Kita setel di paralaknya, kita ke limayat ya, limayat ya, atau sekitar 4,5 meter. Nah ini malah semakin dekat malah semakin naik ya. Kalau di pohon palem tadi malah pas ini. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira ya, oh ternyata kalau jarak sekian bisa diatur dotnya di mana ya. Intinya sama, hanya untuk menentukan jarak. Nah ini paralak lagi, alangkah baiknya pakai paralak samping ya, atau set fokus ya, SF ya, lebih enak. Ini paralak depan, saya juga tidak tahu, kemarin beli itu ya belum paham sih SF sama yang set fokus sama yang paralak depan. Ini coba saya gunakan zoom yang ke paralak ke 50 ya. Kita coba pohon sengon ada di dot berapa. Nah betul kan, 3,5 dot ya. Jadi enak nanti, jadi ketika 3,5 dot itu di dot berapa turunnya ya. Coba ke pohon kelapa tadi, ini dia. Wah itu di dot 4 ya, jaraknya sekitar 50 ini. Tadi saya ukurnya 50. Kemudian kita ke mana lagi ya yang jauh ya, oh itu ke rumah itu ya. Nah itu hampir sama jaraknya dengan pohon kelapa, yaitu 4 dot ya. Kalau ini pohon kelapa ya, ini malah 2,5 dot. Ini ya bisa digunakan ini untuk menentukan jarak ya. Pohon ini 4 dot ya. Wah ini berarti mengenai dot yang lain ya. Nah ini nah ini jauh itu 4 dot, semakin jauh saja mental ya. Yang kelihatan tadi semakin jauh semakin tidak kelihatan ya, tapi mending lah daripada pakai paralak ya. 4 dot, ini 3 dot ya, ini 3,5 ya. Tinggal nyetel aja, nanti kita setel bagaimana ring fender pakai laser. Pokoknya asik lah, daripada beli ring fender harga lumayan mahal dan pakai skala paralak yang tidak bisa digunakan untuk teleskop jarak jauh ya. Mending pakai laser ini lah, lumayan. Oh 3,5 dot, kita tentukan di mana letak ini turun. Oh ini 4 dot, itu ada buah manggis itu ada di 3 dot. Kalau ini ada di 4 dot manggis. Oh udah pindah ya, 4 dot. Tinggal setting aja wis ya. Kita lanjut nanti ke pembuatan skala laser.